Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Perikopnya tentang semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Tujuan dari Paulus menulis kitab di Efesus ini adalah supaya dari setiap kita bertekun dan rindu agar setiap dari kita yang membaca kitab ini, yang membaca khususnya kitab Efesus ini, kita bisa bertumbuh di dalam iman, kita mempunyai kasih dan hikmat, dan setiap dari kita mengerti tentang kasih karunia. Dan di perikop ini di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini, di sini Paulus menekankan bahwa setiap dari kita supaya setiap dari kita hidup dan didamaikan di dalam Kristus Yesus. Supaya setiap dari kita yang mengerti tentang kasih karunia, mengerti tentang pemberian Allah ini, kita didamaikan dengan Kristus Yesus. Dan saat ini saya mau membagikan bagaimana kita mengerti tentang kasih karunia itu, bagaimana kita mengerti jika kasih karunia itu sudah diberikan atas setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Allah, bahwa kasih karunia itu sebenarnya sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan mengaruniakannya atas setiap kehidupan kita. Dan supaya setiap dari kita mengerti dan paham bahwa Tuhan mau ketika kita mempunyai kasih karunia, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, kita juga belajar membagikan apa yang sudah Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan untuk setiap kehidupan kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kasih karunia Allah itu tetap ada di atas kita. Bahkan bukan cuma ketika kita hidup di dunia ini, tapi ketika kehidupan kita yang akan datang, ketika kita di surga, kasih karunia Allah itu tetap ada atas setiap kehidupan kita. Dan yang berikutnya, tujuan dari Allah memberikan kasih karunia kepada kita adalah supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di ayat yang Efesus pasal 2 ayat yang ke-10,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ketika kita menerima kasih karunia itu, ketika kita mendapat kasih karunia itu, bila kita dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Tuhan itu seperti apa? Kita akan baca di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Perikopnya juga sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia Allah itu sudah nyata atas setiap kehidupan kita. Dan ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, kita harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik itu seperti apa? Ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, kita seharusnya kita sudah meninggalkan kehidupan kita, keinginan-keinginan duniawi yang mungkin saat-saat ini kita inginkan. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih karunia Allah itu. Dan ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, kita harus melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu yaitu adalah kita memberitakan semua yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, mungkin Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan kita bisa belajar untuk memberitakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Seperti apa contohnya? Yaitu kita bisa menasihati orang-orang yang mungkin yang belum di dalam Tuhan. Bukan berarti kita lebih rohani, bukan berarti kita lebih tahu tentang semuanya, tapi kita cuma belajar memberitakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita, kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita, dan kita belajar untuk memberitakan itu semua. Kita belajar untuk meyakinkan setiap orang bahwa kita hidup di dunia ini pun itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharingkan. Bila setiap dari kita boleh belajar untuk mengerti tentang kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita boleh belajar mengerti, dan kita boleh membagikan setiap kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.